Ternyata partner bisnisnya Papa itu yang di tangan kanannya itu akhirnya menipu. Jadi kita bener-bener nggak punya apa-apa. Dari situ kita kontrak rumah. Rumahnya kecil banget, ruang tamu aja nggak ada. Seorang Koko Jackson Iya. nggak punya ruang tamu, bahkan kamarnya kecil. Iya, iya. Motor pun nyicil. Melewati fase tersebut. Iya. Jadi bapakku itu kerja, aku kerja. Aku jadi kayak busboy di food court. Aku pernah kerja, pernah jadi waiter di restoran juga. Soalnya Papa itu impiannya nyekolahkan aku, anak paling gedenya di luar negeri. Dan kita tahu maksudnya Papa apa, anak-anaknya harus sukses walaupun ditinggal, dan suatu saat kita akan datang naik helikopter untuk nemuin Papa, dan Papa, ini anak-anak yang memegangkan kamu di situ. Itu yang terjadi, dan waktu itu alat pemicu jantungnya itu kan pakai alat kan, dokter udah bilang no, dan itu sangat berat banget. Ya ini sekarang juga pengen lebih kenal Koko Jackson gitu kan. Boleh. Mungkin bisa diceritain sedikit kok gitu. Ya, aku lahirnya dari keluarga biasa-biasa aja ya. Maksudnya almarhum Papa itu dulu berjuang keras untuk cari penghasilan buat keluarga, dan aku anak pertama. Aku anak pertama dari tiga bersaudara. Berapa bersaudara? Tiga bersaudara. Tiga bersaudara. Semuanya cowok, dan aku paling gede. Jadi waktu aku lahir itu, bapakku berjuang keras, aku ingat tuh dari kecil. Dan adikku itu bedanya 2 tahun sama aku yang kedua. Habis itu dia lahir juga. Sempat Papa itu keluar kota, cari duit, tapi ya gitu-gitu aja. Akhirnya balik lagi ke Surabaya, kan awalnya dulu di Surabaya gitu. Berarti kedekatan Koko sama almarhum Papa tuh bisa terbilang juga nggak terlalu banyak kayak anak-anak yang lain gitu ya? Sangat dekat. Sangat. Aku dimanja dari kecil, anak pertama kali ya. Mamaku juga. Jadi kasih sayang keluarga itu aku dapatnya gede banget. Tapi tadi kan katanya sering keluar kota. Keluar kota bareng, rame-rame, satu keluarga dipindah. Oh jadi almarhum papanya Koko itu Kalau kerja, ya dia bawa keluarganya. Wow, nggak Ya. banyak orang yang kayak gitu. Biasanya kan kalau itu ditinggalin Ya. anaknya gitu. Nah, Koko sendiri SD-nya tuh di Surabaya, SMP Surabaya atau pindah-pindah? SD-nya di Surabaya, tapi karena suka bertengkar, pokoknya suka bertengkar lah, dikit-dikit ada masalah bertengkar, akhirnya SMP-nya dipindahin ke Malang, diasramain, Dia selama ini. karena terlalu nakal. Tapi di asrama juga bertengkar terus. Bertengkarnya tuh dalam hal apa kok? Maksudnya Bertengkar itu biasanya sama keluarga kah atau kebanyakan enggak sama sesama teman teman di sekolah. Jadi biasanya terutama kakak kelas sih. Kakak kelas kan suka bully-bully adik kelas kan. Dan aku orangnya nggak suka dibully gitu. Kamu siapapun, kamu senioritas atau apa, nggak penting buat aku. Pokoknya kamu bully aku, ya aku lawan balik. Gitu. Apa yang membuat Koko menjadikan hal tersebut itu hal yang krusial as a teenager kemarin? Gitu. Ya intinya kalau sekarang, Apa karena almarhum papa Koko itu bekerja keras mati-matian, terus ketika dibully ada perlawanan menolak? nah itu aku nggak pernah pikirkan sih. Tapi yang Nggak pasti sampai pokoknya kesana gitu ya? kalau sepertinya di sekolah itu ada yang ganggu aku, bermain curang, terutama kita main-main, aku nggak suka. Aku ajakin bertengkar gitu. Jangan kayak gitu dong apa semua. Tapi kalau sekarang udah menjadi dewasa kayak hari ini, aku nggak suka sama orang, ya aku diemin, aku cuekin. Kan kita kan hidup kan makin dewasa kan makin beda kan pasti. Iya sih. Nah itu Ratu, jadi SMP di Malang, SMA-nya pindah Surabaya lagi, dan waktu aku SMA itu usaha keluarga udah lumayan. Papa itu saking sayangnya sama aku, jadi kita dulu pernah punya showroom mobil di Kertajaya di Surabaya, aku ingat, lumayan gede, namanya itu Jackson Motor. Iya. Anak kesayangan ya. Anak kesayangan. Dan ternyata dia mendapatkan partner yang oke, canggih, jadi kita naik sampai sempat itu kita beli rumah itu. Kita dulu pindah-pindah rumah terus, dan akhirnya kita punya rumah tetap. Dan rumah itu sampai mobilnya itu bisa ada 6 gitu loh. Lumayan lah, waktu itu lumayan. Ternyata partner bisnisnya Papa itu yang di tangan kanannya itu akhirnya menipu. Dan di saat menipu itu, rumah itu yang digadaikan di bank untuk usaha dan lain-lain, habis semua, mobil habis semua. Jadi kita benar-benar nggak punya apa-apa. Dan akhirnya dari situ kita nol, bahkan minus. Dari situ kita kontrak rumah, dan kontrak rumahnya itu di kampung. Dan aku inget tuh
bertiga sama adikku itu di kamar kecil banget, papa mama di sebelah, rumahnya kecil banget, ruang tamu aja nggak ada, dan motor pun nyicil waktu itu. Seorang Koko Jackson Iya. nggak punya ruang tamu, bahkan kamarnya kecil Iya, banget. iya, motor pun nyicil. Melewati fase tersebut. Iya, itu aku waktu SMA aku inget. Dan setelah SMA itu, aku tetap lulus akhirnya, terus mulai bangkit lagi lah. Namanya papa itu kalau sebenarnya dimanapun dalam hidup titiknya tetap berjuang lagi gitu kan. Setelah berjuang sekitar setahun 2 tahunan, lumayan lagi kita bisa mulai nyicil rumah dan lain-lain. Tapi waktu itu sempet diajar lagi Ratu. Jadi diajar sama kehidupan. Krismon tahun 98, habis semua lagi. Karena Krismon kan krisis moneter benar-benar kena lagi. Sampai kehabisan akal, soalnya papa itu impiannya nyekolahkan aku, anak paling gedenya di luar negeri. Jadi gimana nih biar aku tetap bisa sekolah? Akhirnya kita memutuskan untuk waktu itu kita ke New York, kita ke Amerika bareng-bareng. Tapi masih gak ada duit untuk sekolah kan, jadi kerja. Jadi papaku itu kerja, aku kerja. Aku jadi kayak busboy di food court, aku pernah kerja, pernah jadi waiter di restoran juga. Dan papa karena nggak ada keahlian, nggak ada skill, Inggrisnya juga kurang, dia cuci piring waktu itu. Sekitar setahunan lah, dia benar-benar cuci piring, jatuh bangun, ngumpulin duit modal, balik ke Indonesia lagi. Aku tetap di sana gitu. Dan dari situ baru aku bisa kuliah dan lain-lain. Aku mencoba mengerti kondisi dan situasi Koko bersama keluarga balik ke belakang tadi ya. Itu Koko mengambil peran memang pengen membantu atau memang keadaan aja yang kayak ngejorokin Koko gitu loh? Karena aku juga pengen kuliah di luar negeri, karena waktu di zaman itu juga kalau kuliah di luar negeri itu kan pasti setauku itu adalah pasti beda, wawasan kita beda, kita berpikiran lebih luas dan cara pikir kita akan lebih maju lah dari orang biasa. Itu keinginan dari diri sendiri atau dari Orang tua sebenarnya. Dari orang tua. Kan nggak ngerti kan waktu itu masih SMA, kamu harus keluar di luar negeri, Jack. Soalnya tapi posisinya almarhum papa Koko kan sedang banyak karena mungkin juga apa ya? Jadi waktu aku sekolah itu, walaupun aku suka bertengkar, suka bolos, suka keluar kelas seenaknya, tapi dengan sendirinya itu secara nggak sengaja itu aku di sekolah itu selalu top 10, 10 besar terus gitu loh. Oh, biarpun punya masalah, tapi kalau akademisnya bagus. Akademisnya bagus. Oke. Jadi kayak mamaku tuh tahu kayak aku belajar bentar, malamnya doang, besok ulangan itu langsung dapat lumayan lah. Maksudnya lebih dari cukup lah, nilai 7, 8 gitu. Dengerin guru dikit gitu. Jadi kayak ada kepintaran khusus yang nggak usah belajar lama-lama lah gitu loh. Dan dasarnya aku suka belajar, makanya sayang kalau tidak dikembangin S1-nya di luar negeri gitu loh. S1-nya ngambil apa? Computer Science waktu itu. Komputer saya. Iya, tapi nggak langsung ya. Setelah aku lulus SMA pun itu Penyetaraan dulu. masih kerja dulu dan lain-lain, ngumpulin duit baru bisa kerja. Dulu sebentar. Koko kuliah di luar negeri ngumpulin dulu, bukan dari almarhum papa. Nggak ada kan waktu itu kan udah habis semua uangnya. Habis itu baru mulai bangkit lagi dan aku udah harus kuliah. Berarti memang cuman diarahkan. Koko juga kebetulan juga bagus di akademis. Koko cari uang sendiri lalu Iya. pergi. Jadi kayak ada sebagian duitku untuk bayar kuliah, sebagian dari orang tua waktu itu. Aku agak make sense gak make sense ya, karena kan biasanya kalau orang yang ada tuh kan biasanya masih kayak dikasih uang sangu gitu sama orang tuanya. Kalau Koko pure sendiri dulu. Dari sendiri kerja keras, nabung. Jadi waktu itu food court ya kan, bayarannya waktu itu $50 sehari, terus plus tip, dapet tip, aku kumpulin, aku tabung. Makannya pun di situ kan yang murah-murah juga ada. Makanan yang $1, $2 kan ada di Chinatown di mana. Jadi ya benar-benar nabung untuk keperluanku sekolah dan lain-lain gitu. Setelah hampir 2-3 tahun lah, baru aku mulai sekolah di sana. Apakah perjalanan itu yang membentuk karakter Koko sekarang? Harusnya sih perjalanan hidup manusia dari kecil sampai sekarang itu yang membentuk sih ya, salah satunya ya. Contohnya? Ya, akunya jadi disiplin, komitmen, akunya jadi rajin nabung, sesusah-susahnya hidup, aku tetap komitmen karena aku punya tujuan, karena aku tahu bahwa kita kerja keras dan kerja cerdas pastinya akan menghasilkan sesuatu. Proses lah, semuanya butuh proses.
nggak ada yang instan ya. Iya. Kadang suka miris juga sih sama beberapa orang yang suka berpikiran bahwa ada hidupnya gampang, pasti dibantu, pasti masih punya aset ini dan aset itu. Padahal nggak semuanya kayak gitu. Contohnya yang bisa aku ambil nih sedikit dari kita ngobrol tadi sama Koko ternyata biarpun mumpuni, tapi Koko ambil jalan itu sendiri. Memang dikasih arahan, tapi Koko eksekusi sendiri. Terus karakter Koko juga terbentuk karena belajar sendiri dari lingkungan. Ya aku mandiri semenjak SMP di asrama ini tuh sih. Aku kan hidup sendirian kan. Tapi papa kan sayang banget, jadi masih seminggu sekali datang, 2 minggu sekali datang. Dari Surabaya ke Malang kan sekitar 2 jaman ya waktu itu. Kalau misalnya aku nanya begini, siapa yang paling berjasa dalam hidup seorang Koko Jackson? Diri Koko sendiri atau almarhum? Bapak dan mama sih. Kalau mama kan sekarang kan masih ada, masih bapak dan mama. Jadi keluarga lah, paling berjasa keluarga sih. Paling berjasa keluarga, karena keluarga itu yang mengajarkan aku untuk banyak hal dalam hidup ini. Koko nyadar nggak sih kalau Koko adalah orang yang humble? Biasa aja sih menurutku ya. Humble juga enggak, biasa aja. Nah gitu Ratu. Ya. Jadi dari kuliah itu, aku akhirnya kuliah, papa udah lumayan punya usaha di Jakarta, udah mulai maju lagi. Dia ada usaha finance waktu itu dan kena lagi Ratu. Jadi waktu sekitar 10 tahun, antara 10 tahunan lalu itu, di saat aku udah lulus kuliah dan lain-lain, udah kerja juga di Amerika. Aku di Amerika hampir 10 tahun ya. Terus dikasih kabar bahwa papa sakit. Kena lagi, di situ kena lagi. Jadi kita mau kanker prostat stadium 4 waktu diketahuin dokternya. Dan dokter cuma dikasih waktu 3 tahun. Dan kita sebagai anak-anaknya yang sayang ya sama keluarga itu, jadi mulai jagain papa. Dan waktu aku masih di Amerika tuh, akhirnya aku harus balik. Kita mau kasih yang the best untuk papa. Jadi uang-uang hasil usaha itu kita buat pengobatan, dan pengobatannya nggak mau di Indonesia. Kita keliling, kita pernah ke Cina untuk pengobatan, ke Singapura, bahkan akhirnya di last tahun-tahun terakhirnya itu kita kasih dia yang the best itu di dokter Singapura yang harganya itu sekitar 3 kali lipat dari dokter biasa, karena dia sangat terkenal dan the bestnya untuk kanker, yang pernah menyelamatkan anaknya Perdana Menteri Malaysia sampai dia dijulukin datuk gitu-gitulah. Karena hobi itu masih ada lah ya. Iya, intinya semua kita keluarkan, duit keluarga kita keluarkan, dan bahkan semua kartu kredit waktu itu kita pakai saya minus semua. Dan akhirnya papa meninggalnya di Mount Elizabeth ya, di hospital itu. Dan dia mintanya dikuburkan di Jakarta, dia sampai sekarang ada di San Diego Hills. Dan itu benar-benar pembelajaran yang gede banget buat aku, karena waktu dia hampir nggak ada itu dia sempat telepon, saya mau kuburan saya ini, saya mau pesan 5 sebelah-sebelahan. Jadi aku, mamaku dan 3 anak, dan saya mau kuburan saya itu di depannya landasan helikopter. Semahal apapun, berapa M saya bayar, semuanya saya keluarin. Itu di saat cara akhir bapak kan. Dan bener, sampai sekarang ada di San Diego Hills, setahun sekali saya datang ke situ, 2 tahun sekali gitu. Kalau kita dari kuburannya itu langsung lihat landasan helikopter, dan kita tahu maksudnya apa-apa, anak-anaknya harus sukses walaupun ditinggal, dan suatu saat kita akan datang di helikopter untuk nemuin papa, dan papa, ini anak-anak lo yang memegangkan kamu di situ. Itu yang terjadi, dan waktu itu alat pemicu jantungnya itu kan pakai alat kan, dokter udah bilang no. Dan itu sangat berat banget. Oh ya, ada pesan papa juga. Aku kan dulu perokok berat dari gara-gara di Amerika itu kan dingin, perokok berat. Terus papa selalu bilang, pokoknya banyak lah pesan-pesan papa sebelum nggak ada itu. Papa selalu bilang, kamu setiap ntar nemuin papa, kamu bawa itu ya, hasil ronsen baru-baru kamu tunjukin bahwa kamu akan sehat terus. Soalnya banyak teman-temannya papa yang kena kanker baru-baru, jangan sampai anaknya kena. Dan ya udah bener, aku sudah datang ke situ, aku check up dulu dokter, aku ronsen baru-baruku. Aku doa ke papa, kembang-kembang sambil bilang, Pak ini loh Pak, aku tetap sehat sampai sekarang. Dari semenjak saat itu aku hidup sehat sih. Ya, aku ada ceritanya kenapa aku hari ini tetap oke, keren dan sehat, itu ada ceritanya. Dan oke, aku bawa ronsen baru-baruku, Pak anakmu sehat, anakmu kerja keras, ke kuburannya papa di San Diego Hills. Bercengkrama? Iya, ngobrol. Ya bukan bercengkrama sih, cuma ngomongin bahwa anaknya udah kayak gini gitu aja sih. Aku juga sih masih melakukan itu, tapi gimana ya?
kayak Koko masih menganggap almarhum itu ada gitu. Karena kalau nggak ada dia nggak ada aku, kalau nggak ada dia karakterku nggak akan terbentuk. Maksudnya dia itu yang sangat berpengaruh. Kalau kembali lagi ke masa kecil itu dia kan paling sayang sama aku soalnya anak pertama kan. Kita dulu itu zamannya di Surabaya ada becak, setiap hari itu dinaikin becak karena papa kan suka nonton. Aku akhirnya juga suka nonton film juga. Kita naik becak berdua nonton film. Terus kalau malam-malam ya, aku lagi lapar gitu, wah lapar banget. Selalu ditemenin papa itu naik motor dulu kan, dibangunin papa gitu. Aja kamu lapar ya? Kadang-kadang aku yang bangunin dia ngantuk gini. Tapi kalau dia lihat aku langsung semangat. Oke Jack, ayo. Langsung naik motor, kita makan bakmi, kita makan es kacang hijau berdua, gitu ngobrol-ngobrol terus. Banyak orang yang aku kenal, beberapa orang yang sukses tidak mengingat pengorbanan orang tuanya sampai sebegitu detailnya gitu. Mereka hanya bilang iya disupport, mereka berjasa lalu sudah. Tapi Koko Jackson menerapkan bahwa biarpun papaku nggak ada, masih banyak pesan-pesan. Bahkan Ko Jackson mengartikan pesan tersebut bahwa papa tuh masih mantau biarpun udah nggak ada. Itu aku bicara duduk di sini depan Ko Jackson tuh kayak gimana ya, kayak pantas Ko Jackson diberkati Tuhan dengan kesehatan, Ya, fisik yang amin, sempurna, juga semua yang diberikan itu karena almarhum papa dan rasa bersyukur. Dan Ko Jackson tuh punya kompas yang sangat, apa ya aku bilang, baik dan indah lah. Dari seorang Koko Jackson yang mungkin kita lihat selalu seperti apa, ternyata di balik itu semua ada sisi lain yang menurut aku itu nggak semua orang punya. Dan terutama pengajaran papa dan mama yang paling aku ingat sampai sekarang. Dan dua-duanya sama. Mamaku sekarang pun masih ada dan dia tetap akan ngomongnya sama. Kalau orang berbuat jahat sama kamu, jangan pernah dibalas. Kamu tinggal doain dia aja, kamu tetap baik. Karena di dunia ini ada karma, kehidupan baik akan dibalas baik, kehidupan jahat akan dibalas jahat. Jadi kamu tetap baik aja, pasti akan banyak berkah. Dan itu aku lakuin, karena papa udah nyontoin dari dulu, walaupun dia ditipu, dia jatuh, sampai kita ngontor rumah, dia pun nggak musuhin orangnya, nggak nyari orangnya, nggak hukumin dia, nggak buat dia ke bidang hukum, dia nggak. Jadi ya aku belajar lah. Dan itu nggak berhenti sampai situ. Jadi setelah papa nggak ada, jadi keluarga kita itu cuma ada usaha kecil yang ditinggalin papa, cuma beberapa. Dan kita waktu itu lagi posisi minus kartu kredit dan lain-lain karena mengeluarkan papa kan. Dan anak-anaknya mulai berjuang, aku dan adik-adikku mulai berjuang untuk yang ditinggalkan papa itu jadi grow, jadi berkembang gitu loh. Dan yang ditinggalkan papa itu cuma satu buat aku, satu buat adikku, satu lagi itu di Jakarta ya, kita udah mulai di Jakarta, terus papa sakit 2008 aku pindah Jakarta, aku ingat itu. Terus adikku juga satu tapi di Surabaya dia jaganya, itu dari satu kantor finance itu. Sekarang, untuk sekarang ya, udah dikembangin semua sama keluargaku, sekarang udah jadi ratusan cabang. Kita benar-benar kerja keras waktu itu. Jadi kita itu dulu jagain papa, komitmen, papa sakit, papa udah nggak ada, kita akan sukses dan kita akan buktiin ke papa bahwa anak-anaknya itu akan jadi orang dan terpandang dan dipercaya banyak orang dan tetap baik. Ya. Amin, amin. Ada nggak keinginan almarhum papa atau mama yang belum Koko wujudkan? Kalau dari aku ada. Menikah, karena waktu itu kan aku punya mantan juga, sempet aku ajak ke bapak, diharapkan menikah kan nggak jadi. Kalau dari yang mereka inginkan ya dari aku yang menikah, keluarga baik-baik, punya anak dengan tentram dan apa. Tapi kan sampai sekarang belum. Tapi ya nggak apa-apa, udah jalanin aja, semoga tahun ini kan bisa dapat. Tapi ya intinya itu sih yang terjadi dalam hidupku sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya orang bilang aku kaya dari lahir, enggak sih gitu. Aku pernah ngalamin semuanya gitu. Jadi kalau kalian suruh aku sekarang naik Gojek, naik motor, naik angkot, bahkan naik bis, ya aku bisa aja. Karena dari kecil ya udah begitu. Dari kecil udah turun naik lah ya. Nggak masalah. Gitu. Dan terlihatlah Koko sangat-sangat ini ya, tepat janji. Laki-laki itu kan kalau yang dipegang itu kan omongannya, kalau udah omongannya nggak benar, nggak tepat janji, apalagi yang mau dipercaya. Sedangkan Koko aja
melakukan hal-hal titipan-titipan dari mendiang almarhum papanya, dilakuin bareng-bareng kompak, nggak ada yang namanya sengketa-sengketa inilah itulah. Makanya buat orang-orang yang suka memandang orang yang sudah jadi atau besar menjadi seorang yang hebat, itu aku yakin dan percaya nih pasti ada cerita-cerita pahit, sedih, merangkak, meratap di bawah di tanah tuh, mungkin itu bagian yang mereka nggak mau sharing karena mereka mau menikmati hari ini dan mempersiapkan hari besok, bukan meratapi hari kemarin atau meratapi kehilangan, meratapi kesusahan. Nah ini yang mesti kita contoh dari seorang Koko Jackson. Dia tampil bahagia kesana kesini, kalian nggak tahu kan tuh seberapa dia berjuang untuk menjaga kepercayaan, bahkan sampai udah punya ratusan perusahaan. Ya biarlah masa lalu jadi kenangan dan pembelajaran gitu loh. Jangan masa lalu menjadi penyesalan. Kebanyakan orang zaman sekarang kan masa lalu jadi penyesalan, jadinya dia sekarang nggak jalan-jalan, nggak maju gitu loh. Sekarang pikirannya masa lalu terus, gitu, menyesali terus gitu. Sebenarnya ya udah, itu masa laluku, ya udah, itu pembelajaranku, ya udah itu kenanganku, aku akan lebih baik dari sekarang dan untuk kedepannya. Itu paling penting sih. Selain itu juga aku banyak banget nih ngeliat kok kan di beberapa channel membahas bahkan berita, artikel, TV nasional. Koko tuh playboy, banyak digilai wanita dan banyak mengejar wanita juga gitu. Cuman itu kan terjadi setelah kejadian, maaf ya Kok ya, kalau aku mention ini pas kejadian gagal menikah. Apakah itu one of the reasons Koko mulai liar dalam hal percintaan? Sebenarnya kalau mau lihat kilas balik dari kecil ya, Iya. dari SD itu aku udah termasuk suka bertengkar, tapi termasuk favorit di sekolah juga, ada cewek yang suka ya. Tapi waktu itu kan masih nggak ngerti pacaran lah. Terus dari SMP itu aku mulai naksir cewek, tapi nggak berani deketin sampai berapa tahun gitu. Jadi cupu banget lah waktu itu. Dan aku udah pernah cerita, akhirnya waktu aku SMP kelas 2, aku diperkosa sama kakak kelas kan. Tapi kakak kelasnya aku suka, jadi kayak diperkosa, dipaksa gitu, tapi nggak apa-apa lah. Dari situ aku belajar bahwa oh ini ya, ternyata pengalaman cowok dan cewek seperti itu. Dan di SMP itu, aku sempat jadi juara 2 atau 3 gitu fashion show sekolah gitu. Jadi makin banyak cewek yang suka aku, kakak kelas di kelas. Setelah pindah SMA, itu benar-benar titikku yang, jadi aku sempat pacaran SMP, tapi sempat cinta monyet, habis itu putus kan. Ya nggak ngapa-ngapain. Pastilah orang Koko juga ganteng gitu. Enggak, waktu di SMA, itu sempat masuk di OSIS, dan di OSIS itu, waktu itu ada kayak, apa sih namanya istilahnya, peluncuran ya? Peluncuran, pokoknya ada orang masuk sekolah atau apa, dan ada ospek ya. Dan ada pemilihan tuh, kakak terkeren, kakak cerdik dan apa, aku sempat terpilih jadi kakak terganteng sekolah. Oh dari situ kakak kelas, adik kelas, waduh aku nggak tahu nih mau pacaran sama siapa, aku tapi sempat naksir satu orang dan sempat pacaran juga waktu itu. Nah dari situlah aku ngerti cewek bahwa oh gini, kenal cewek kiri kanan, tapi intinya aku tetap pacaran waktu itu, tapi putus lagi, baru aku ke Amerika. Nah, di Amerika sambil kerja sambil apa itu, aku ada berjalan cinta juga. Aku akhirnya serius itu, aku inget itu sama cewek Taiwan. Cewek Taiwan yang sekolah di Amerika. Itu sekitar jalan setahun setengahan atau apa. Bahkan mama waktu sempat ke Amerika aku kenalin. Ini yang di kuliah, waktu kuliah. Kilas balik gitu. Gagal nikah kan 2015. Itu waktu di zaman kuliah itu kan sekitar tahun 2000-an. Udah lama lah, sekitar 20 tahun lalu. Oke, dari situ terus putus, terus pacaran lagi. Pokoknya gini, setiap aku komitmen pacaran, setiap aku komitmen bahwa aku ini pacarku gitu, aku setiain dia, aku akan terus gitu. Nah itu terus lanjut, nggak jadi. Akhirnya yang terakhir yang batal menikah itu, jadi ada beberapa cewek dalam hidupku yang aku seriusin bertahun-tahun apa semua, dan aku kerja keras kan waktu itu kan, dari satu cabang itu aku kembangin jadi puluhan cabang waktu itu. Tapi adikku lebih gila lagi, lebih cepet pace-nya dan apa semua. Dia kembangin jadi ratusan namanya. Nah udah oke. Terus aku pacaran sama cewek hampir 3 tahun, tunangan, pesta, kasih cincin, booking tempat, booking IO, DP. Ternyata batal menikah karena konflik keluarga dan lain-lain lah, ada masalah. Di 2018 aku sempat stres, sempat shock karena harusnya aku udah settle down, ternyata batal. Aku kirain menambahkan. Jadi gini,
aku punya impian, Iya. tapi gagal gitu loh. Aku ingin punya anak, settle down, berumah tangga, gagal. Nah dari situ karena aku stres banget, akhirnya aku memutuskan bahwa semua kerjaan gue ini, aku udah nggak mau kerja lagi. Semuanya aku kasih ke keluarga. Jadi aku maunya jadi shareholder aja, aku jadi investor aja lah. Kalian yang kerja, kita bagi hasil. Berarti kok masih sakit hati sebenarnya tuh? Masih sakit hati? Enggak, ini kan cerita 2018. Dengan keadaannya? Tapi di 2018 itu, aku butuh waktu 2 tahun untuk kembali normal. Untuk healing? Untuk healing. Ya, zaman sekarang kan healing ya, untuk healing. Di 2 tahun itu, aku cuma ngajak teman-teman dekatku untuk cari kegiatan. Teman-teman dekatku untuk jalan-jalan ke luar negeri. Cari hiburan, cari kesenangan gitu loh. Dan di 2 tahun itu, aku tidak mau kenal cewek satu pun. Aku tidak mau memulai hubungan baru, aku tidak mau kenal cewek satu pun. Aku maunya cuma sama circleku yang udah dekat sama aku, yang kayak brother. Aku temuin mereka terus, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol mereka itu titik. Nah setelah 2018, 2020 aku memutuskan bahwa oke, kita mulai lagi hidup baru, kita mulai lagi membuka hati, kita mulai lagi membuka hubungan nih. Gak bisa nih aku sendirian terus, itu setelah 2 tahun di 2020. Oke, aku ada komitmen baru, aku ada resolusi baru di tahun 2020. Ternyata waktu aku jalanin dari Januari 2020, di Maretnya itu aku inget pandemi terjadi, corona. Jadinya aku sendiri lagi di rumah. Tapi waktu itu ada cewek yang deket sama aku juga sih, aku jalanin selama pandemi, tapi ternyata nggak jadi. Biasanya nggak jadi itu biasanya hal-hal yang bukan kita nggak cocok ya. Yang itu nggak jadinya karena dia belum mau punya anak dan belum siap lah. Udah, aku padahal mau serius dia enggak gitu loh. Oke, dan akhirnya di tahun lalu 2021 aku mulai menemukan passionku. Ternyata aku lebih suka di bidang entertainment daripada di bisnis. Ya udah. Ya karena memang ganteng juga nggak sih, dan memang punya talent gitu kan? Aku nggak tahu sih. Netizen yang tahu ya. Buat aku sih ganteng, gitu, menarik, karismatik. Ya. Itu kali yang membuat perempuan tuh pada tergila-gila dengan seorang Koko Jackson. Jadi kalau dibilang tentang playboy sih, prinsipku itu mungkin juga karena udah lama di luar, di Amerika tuh kan hampir 10 tahun ya. Prinsipku itu, selama aku single, aku bebas sama siapapun. Karena apa? Aku mau memilih yang terbaik untuk hidupku. Karena aku pengennya, kalau aku ketemu satu lagi, aku pengennya satu untuk selamanya. Aku tidak mau lagi pisah-pisah dan lain-lain. Aku beneran mau keep dia untuk sampai napasku udah gak ada di dunia gitu. Jadi aku bener-bener hati-hati sambil berjalan ke kenal cewek ini, cewek itu, aku tetap jalanin. Aku mau tahu. Ada tipe tertentu? Yang nomor 1 sih, buat aku itu cewek itu yang penting itu komunikasi sih. Jadi kalau komunikasinya cocok, nyambung, ngobrolnya oke, bisa saling support, terutama dia bisa support dalam visi, misi, dan impianku dalam hidup. Itu nomor 1, komunikasi. Kedua, ceweknya itu harus smart. Kalau dia nggak smart, dia nggak akan bisa ngikutin jalan pikiranku, dia nggak bisa ngikutin tren yang ada sekarang, dia nggak bisa support aku. Dan ketiga, ya dia harus cantik sih. Cantik kan relatif, ya kan? Cantik relatif gitu, maksudnya cantik buat cowok yang satu dan buat cantik yang lain beda dong, benar nggak? Iya, Cantik relatif lah. Oke, baik. Itu aja sih. Aku mau nanya lagi nih kok. Seorang Koko Jackson pernah nggak merasa terintimidasi dengan perempuan? Koko kan materi oke, fisik oke, karismatik oke, keluarga pun udahlah nggak usah ditanya, aset di mana-mana. Terlepas dari ini, pernah nggak merasa terintimidasi dengan perempuan? Arti terintimidasi itu apa ya? Terintimidasi itu kayak, kayaknya aku mesti improve ini, aku improve itu, aku benerin ini, benerin itu. Padahal mah acaranya cuma acara biasa aja. Udah langsung ketakutan duluan gitu, karena ada rasa kayak gitu. Terintimidasi? Nggak pernah sih. Aku nggak pernah terintimidasi sama siapapun. Nggak pernah? Aku merasa gini, aku tidak pernah merasa kurang sama wanita gitu. Soalnya kalau cewek itu mau aku dan kenal aku, ya dia terima aku apa adanya. Aku tidak perlu untuk terintimidasi, insecure, ataupun nggak pede, ngapain juga gitu. Keren nih. Soalnya buat apa merubah diri sendiri? Karena aku udah bekerja keras dari kecil. Mungkin itu panutan dari papaku ya, bekerja keras. Kerja keras itu bisa dalam bidang olahraga,
Aku selain waktu itu kuliah di Amerika itu aku balik ke Indo juga aku memperkaya diriku dengan self improvisasi. Aku ikutin seminarnya Tung Desem Waringin, aku kejar Anthony Robbins ke Amerika, aku sekolah bisnis di PPKM, aku sekolah ke John Robert Power, itu lifetime membership, aku lagi ada Dale Carnegie, semuanya perkaya semua sih. Aku suka baca buku. Jadi ya intinya aku semua punya bekal, jadi apalagi yang terintimidasi lagi. Kalau kamu aku oke, kalau enggak ya nggak apa-apa, next aja gitu. Sama sih sepemahaman dengan aku. Ngapain kita harus merubah karakter diri kita yang udah kita bangun sebaik-baik mungkin dengan ajaran orang tua yang baik hanya demi mendapatkan ketertarikan dari seseorang yang kita sebenarnya suka. Jadi kayak berpura-pura gitu cuma gara-gara terintimidasi. Nggak perlu sih kalau aku sepemahaman. Kita tidak usah merubah diri kita, tapi kalau untuk memperbaiki diri kita secara proses, setiap orang kan punya kekurangan. Kita mau memperbaiki kekurangan kita dibantu dengan pasangan, itu oke, karena kita sendiri yang mau. Nggak ada orang yang bisa ngontrol kita dan merubah kita, kecuali kita sendiri yang mau gitu. Kalau kita sendiri yang mau kan memang pasangan kan saling melengkapi gitu. Saling melengkapi tujuannya apa? Ya kita menjadi pribadi yang lebih baik sama-sama, grow together dan bertumbuh bareng dan berkembang bareng. Gitu. Soalnya gini, cari pasangan itu adalah membuat kehidupan kita menjadi lebih bahagia. Makanya setiap orang menikah selalu dibilangin selamat menempuh hidup baru. Berarti hidup baru kita akan lebih bahagia, akan lebih berkembang, lebih grow up, level up, dan mencapai kemakmuran, ketenangan, dan kedamaian gitu kan. Tapi banyak pasangan-pasangan zaman sekarang yang gak cocok pun dipaksain, posesif dipaksain, bertengkar terus. Bertengkar boleh untuk saling mengenal, tapi harus bisa baikan lagi. Dengan bertengkar kan kita saling mengenali pasangan. Jadi gini, mendingan sendiri daripada kita punya pasangan yang membuat hidup kita down gitu loh. Kita dari dulu itu udah happy, kenapa harus dibuat sengsara? Kenapa harus dibuat di hubungan toksik yang membuat kita lebih stres? Yang mendingan sendiri aja, itu aku. Tapi terkadang banyak orang yang punya pemikiran bahwa sendiri itu tidak baik, soalnya di sekarang nih kita tinggal di negara yang dimana patokan kesuksesan seorang wanita itu adalah dari statusnya. Ya benar, tapi kita harus milih yang benar dong. Maksudnya sendiri memang tidak baik, tapi daripada sama yang nggak benar, ya mendingan sendiri. As a man, yes, barometernya seperti itu. Tapi kami nih, para wanita dituntut untuk menikah di umur sekian. Tapi nggak sembarangan milih juga kan? Kadang banyak korban yang suka salah pilih. Jadi nggak apa-apa, next, cari lagi. Hidup kita masih panjang, kok cari lagi. Masih banyak manusia di luar sono kok. Maksudnya ya udahlah, nggak boleh salah pilih. Namanya manusia hidup ya jadi pembelajaran aja. Cari lagi, jangan patah semangat. Go. Cari lagi sampai menemukan yang benar-benar menerima kamu, membuat hidup kamu lebih happy, meringankan hidup kamu, mensupport kamu, bisa ngajarin kamu, bisa ngomong kamu, bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, teladan buat ntar anak-anakmu kelak yang akan ada lagi. Itulah. Ngobrol sama Koko Jackson hari ini tuh bikin aku dan yang lainnya terbuka matanya, pikirannya dari seorang Koko Jackson loh. Ini nih Koko Jackson loh. Bingung aku tuh sampai mau ngimbanginnya gimana. Ternyata dibalik keplayboyannya dia punya pemikiran yang matang. Bahkan dia juga sangat menghargai perempuan, menghargai proses, menghargai cerita, menghargai titipan pesan, masih mengingat orang tua yang sudah tiada tuh. Kok kenapa masih single sih? Kok ada? Dan aku sekarang kan cuma sisa mamaku kan. Mamaku itu hampir 70 tahun. Yang dia inginkan adalah aku punya keluarga bahagia dan punya anak kan. Dia selalu mendoakan sukaku setiap hari kan. Dan ya aku akan jaga dia. Aku sangat sayang sama mamaku dan aku akan jaga dia baik-baik. Aku sisa orang tua aku tinggal mama. Dan aku akan buat dia hidup enak dan happy terus. Itu buat kamu mama. Ya pokoknya mamaku harus bahagia lah. Mamaku kan bahagia karena kalau anak-anaknya bahagia kan. Dan aku sama keluarga aku sangat deket sih. Masih sering ketemu, seminggu sekali kita makan. Kemarin aku baru posting story, kita makan rame-rame. Ya itu aku sempat lihat tuh Ponakan-ponakanku. sangat-sangat mewah ya. Enggak, biasa aja. Itu makanan mewah keluarga lah. mewah Sabu-sabu gitu mah semua orang juga bisa makan. Itu makanannya mewah. Kok berhubung dengan makanan mewah, acara-acara dinner sama keluarga dengan fasilitas-fasilitas yang ya kita bisa tahu lah itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati. Aku pengen tahu sedikit, Koko sebenarnya tuh usahanya berapa banyak, di bidang apa sih kok? Jadi sambil menjalankan bisnis keluarga waktu itu, aku juga ada investasi di beberapa tempat lain. Jadi setelah aku lepas kerjaanku
menjadi investor, jadi kan dipegang keluarga, tapi kan aku tetap namanya investor kan, aku tetap dapat shareholder kan, dapat share lah. Jadi hitungannya kan nanam saham di sono kan hitungannya kan. Nah, itu selain bisnis keluarga itu, aku ada bisnis lainnya. Jadi aku kan kenalanku kan banyak ya, banyak jadi dekat sama teman-teman dekat juga. Dan aku investasi juga. Dia aku ada investasi beberapa ya kayak di bisnis keluarga itu. Aku ada keluargaku juga sama aku juga investasi di entertainment. Itu salah satunya ya. Terus ada lagi yang properti. Jadi di daerah Puncak itu ada beberapa lah properti keluarga bareng aku juga. Ada lagi juga di Bintan, di mana properti. Total berapa ratus? Nggak sampai berapa ratus kalau properti. Maksudnya perusahaan nggak. Ada lagi yang aku invest di bidang trading juga ada. Trading juga ada, forex sama. Maksudnya gini. Yang nggak ada apa kok bisnisnya kira-kira? Saya penasaran. Yang nggak ada ya. Ini habis ini aja mau masuk investasi batubara juga ada. Batubara juga ada. Jadi bukan yang nggak ada apa ya, maksudnya itu peluang ya. Maksudnya gini, aku investasi, bukan berarti aku mulus terus ya. Pernah ketipu juga. Ada yang ketipu sampai sekarang belum dibayar, katanya janjinya akhir bulan ini, kita lihat. Jadi maksudnya ada yang ketipu juga ada yang benar-benar hilang juga ada, bahkan ditipu teman deket pun juga pernah. Jadi investasi nggak segampang itu. Kita udah nabung lama-lama, ngumpulin duit, kita mau masukin di investasi untuk passive income, ternyata ketipu, itu juga ada. Dan ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita kelamaan kita jadi lebih jeli, lebih bisa ngeliat orang, investasi ke perusahaan yang tepat, orang yang tepat, dan ya itu kira-kira. Jadi investasiku ada beberapa lah. Dan habis ini aku kan launching proyek bisnis yang akan menarik banget dan gede banget. Ini aku lagi persiapkan untuk menjadi salah satu dari investasiku lagi. Jadi bisnisku itu adalah investor gitu. Jadi aku tidak ikut operasionalnya. Makanya dengan free time-ku buat aku produktif. Makanya aku masuk ke dunia entertain. Aku suka di depan kamera, aku suka podcast, aku suka syuting, aku suka ya gitulah, masar-masarin barang gitu loh. Aku lebih suka itu, aku lebih nikmatin daripada bisnisnya. Makanya aku jadi investor. Kalau investor kan tinggal taruh duit, kita dapat passive income, kita dapat dividen tahunan, bulanan, kita terima duit terus. Jadi hitungannya itu kayak tidur dapat duit, bangun dapat duit. Kira-kira seperti itu. Tapi itu juga prosesnya nggak mudah. Dan nggak segampang itu gitu loh. Ada orang nawarin investasi ya jangan langsung mau gitu loh. Kita kan ada cara-caranya, ngecek dulu profilnya, mastiin orang yang benar, keluarganya gitu. Dibutuhkan kejelian juga ya Pak ya, melihat situasi. Nggak cuma kejelian sih, penghitungan, kejelian, kalkulasi, banyak hal lah. Nggak segampang itu. Ya. Pokoknya nggak segampang itu dan ngejelimet lah ya, harus benar-benar paham gitu. Jangan, oh iya aku deket sama dia, oh iya orangnya baik, di luarnya apa semua, oke deh aku masuk, oh ditawarin dia investasi berapa, contohnya masuk 100 juta gitu, 50 juta. Yaudah nih aku ada tabungan langsung di store ya, nggak gitu juga, tiba-tiba hilang nangis, ya kan kita nggak tahu, maksudnya ya harus benar-benar hati-hati sih gitu. Oke, baik deh Ko, makasih banget Koko Jackson udah mau nyempetin waktunya buat ngobrol bareng sama aku, sharing ceritanya dari masa kecil, terus seberapa besar jasa orang tua Koko Jackson, kompak keluarganya, sisi lain Koko Jackson dalam percintaan, dan ya tadi. Aku yang makasih lah, waktu udah datang, kita bisa ngobrol-ngobrol, kita bisa curhat-curhat, keluarin semuanya, dan kehormatan lah kamu datang, kita bisa ngobrol-ngobrol. Aku nggak pernah cerita sampai sedalam ini sih, cuma hari ini aja aku mulai memberanikan diri untuk menceritakan semua masa laluku. Karena jujur Ko Jackson adalah orang pertama yang bisa dibilang udah di atas tapi mau diwawancara sama aku yang baru merintis. Gitu. Aku nggak merasa di atas sih. Jadi ini adalah kesempatan yang menurut aku tuh kesempatan aku banget nih. Mungkin gini ya, ada salah satu karakterku yang merasa sampai detik ini pun aku belum merasa di atas. Aku pengen lebih naik lagi dalam hidupku, masih jauh gitu loh. Jadi mungkin salah satu karakterku itu bisa menjadi inspirasi buat kalian adalah jangan pernah puas gitu loh. Jangan pernah puas, masih banyak yang harus diicip dalam hidup dan semangat terus. Aku nggak pernah merasa di atas. Aku masih merasa bisa lebih dan lebih. Gitu.
Itu yang mungkin akan aku tanamkan nanti. Jadi ini adalah permulaan awal. Makasih Ko Jackson. Sekali Makasih, lagi mohon maaf kalau pertanyaan aku atau pembawaan aku masih kurang baik atau Oke kok. bagus gitu. Bagus. Makasih untuk kesempatannya dan buat kalian semua bisa ya belajar diaplikasikan ke dalam hidup gitu ya kan. Makasih Ko Jackson waktunya. Terima kasih ya. Iya. Aduh. Thank you semua.